Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik anak-anak sekalian, kembali kita mempelajari pelajaran tafsir Al-Qur'anul Karim. Ya. Pada kesempatan hari ini saya sudah buka seperti kalian lihat. Kita akan pindah ke bab 2 karena sebelumnya bab 1 sudah kita jelaskan ya secara rinci tafsir yang di bab 1 ya. Ini kalian bisa lihat di sini. Ini bab 1 ya. Ini sudah kita jelaskan mulai dari surah An-Nisa ayat 64 sampai 65, An-Nisa 80, An-Nur 54, Ali Imran 31 dan 32. Itu sudah kita jelaskan ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita pindah ke bab kedua. Ya, ini bab kedua. Ya. Apa saja apa judulnya, yaitu memahami kandungan Al-Qur'an tentang syukur atas nikmat Allah dalam surah Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 9 sampai 14. Di sini ada kesalahan tulis ya. Yang betul di sini 14. Al-Maidah surat ke-5 ayat 7. Kemudian Ibrahim surat ke-14 ayat 7. Surah Al-Ankabut surat ke-29 ayat 17. Pada kesempatan ini Ustaz akan jelaskan surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 11 ya. 9 sampai 11. Jadi tidak semua pada kesempatan ini Ustaz jelaskan ya. Kita dari 9 saja sampai 12 insyaallah. Maaf ya, sampai 11. 9 sampai 11. Baik, kita mulai. Surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 11 tentang syukur atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Kita mulai dari surah Az-Zukhruf ayat 9. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dalam tafsir Muyassar, tafsirnya, yaitu jika kamu bertanya kepada kaummu yang kafir, siapakah yang menciptakan makhluk-makhluk yang ada di langit dan bumi, niscaya mereka akan menyatakan bahwa Allah adalah penciptanya dan tidak akan mengingkari hal itu. Mereka tidak mengingkari bahwa hanya Allah saja yang menciptakan alam semesta, tidak seperti orang-orang ateis. Ya, kita masih di sini dulu, saya jelaskan. Ya, jadi anak-anak sekalian, ya kita ketahui bahwa saja orang-orang kufar itu ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi mereka yakin bahwa tidak ada yang lain yang menciptakan langit dan bumi kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka meyakini bahwa Allah yang menciptakan seluruh ya langit, yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya, tetapi karena ya mereka tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yakin dengan penciptaan Allah saja tidak cukup. Ya, tetapi harus diimani, ya. Harus diimani. Ya, kita harus yakin bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, kemudian ya beriman kepada Allah, ya. Ya, tidak hanya menyampaikan imannya ya begitu saja, tetapi harus dipraktekkan dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari, ya, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita lanjut, tidak seperti orang ateis. Ya, siapa yang orang ateis? Orang ateis ini yang tidak punya agama, yang tidak memiliki agama. Jadi tidak Islam, tidak Kristen, tidak Buddha dan seterusnya.
Jadi mereka tidak punya agama. Ya. Ya, orang yang tidak punya agama ini ya berbeda dengan orang yang kafir. Orang kafir punya agama, ya, tetapi orang ateis tidak punya agama, ya. Jadi tidak meyakini agama Islam benar, tidak meyakini agama-agama yang lain itu, ya, salah dan seterusnya, ya. Nah, ini orang ateis orang yang paling bahaya karena dia tidak meyakini Allah sebagai pencipta dan juga tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kafir itu, apa bedanya orang kafir sama orang ateis? Kalau orang kafir meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi tetapi tidak beriman kepada Allah. Adapun orang ateis tidak meyakini Allah menciptakan langit dan bumi dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka, ya kita lanjut, namun mereka menyembah orang-orang saleh dan berhala-berhala agar menjadi perantara antara mereka dengan Allah pencipta alam semesta. Ya, jadi ya, orang-orang kafir ini menyembah orang-orang saleh dan berhala agar menjadi perantara antara mereka dengan pencipta alam semesta. Jadi orang-orang kafir ini mereka menyembah, ya, menyembah tetapi dengan perantara berhala-berhala. Jadi mereka punya patung misalkan di rumah, ya dia meminta, ya wahai patung, ya saya menginginkan ini dan itu dan seterusnya. Ya tetapi tidak langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita juga harus hati-hati ya. Zaman sekarang sudah banyak yang seperti itu yang tidak meyakini, meyakini bahwa pohon, batu dan segala macamnya itu adalah tempat kita meminta, ya waliyadzubillah. Tetapi yang benar adalah ya kepada Allah saja kita langsung meminta, ya tidak melalui perantara, ya. Bahkan orang-orang soleh pun tidak, ya orang yang soleh sudah meninggal, ya tidak boleh kita jadikan perantara kita meminta kepada mereka dan seterusnya. Bahkan kepada Rasulullah saja tidak diperbolehkan, ya ketika kita berdoa kepada Allah tidak boleh kita, ya, menjadikan sesuatu itu sebagai penengah, ya perantara, ya melalui Rasulullah. Ya Rasulullah sudah meninggal, ya melalui sahabat juga sudah meninggal. Maka kalau kita berdoa ya langsung kepada Allah tanpa perantara. Dan dakwah Rasulullah adalah untuk menghilangkan perantara-perantara tersebut dan menekankan keesaan Allah. Jadi Rasulullah sudah sampaikan, ya, bahwa tidak perlu ada perantara-perantara. Langsung berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut surah Zukhruf ayat ke-10. Alladzi ja'ala lakumul arda mahda wa ja'ala lakum fiha subula la'allakum tahtadun. Yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu dapat petunjuk. Atau apa tafsirnya? Alladzi ja'ala lakumul arda mahda, yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap. Al-mahad yaitu tempat yang terhampar, ya. Ya ada dalam surah An-Naba juga, ya. Mahda, ya. Allah yang memberikan nikmat kepada kita berupa bumi, ya. Ini nikmat yang perlu kita syukuri, ya. Karena satu-satunya tempat yang bisa ditinggali, ya, yang bisa ditinggali manusia yaitu bumi, ya. Ada rencana Ustaz dengar, ya bumi lain akan ditempati, wallahu alam, ya. Tetapi yang layak untuk ditempati yaitu bumi, ya, karena bumi mempunyai kelengkapan, ya, diantaranya tersedianya oksigen, ya, ada air yang kita butuhkan, ya, tiap hari, ya, ada angin, udara, pepohonan dan seterusnya, ya. Ini nikmat yang sangat besar. Kalau tidak ada bumi, di mana manusia hidup, ya, hidup dan berkembang biak. Untuk kamu sebagai tempat menetap, ya, tempat yang terhampar. Ya, ini juga tempat yang terhampar, maksudnya apa?
Ya maksudnya ya tidak gunung semua. Nah, ya. Kalau gunung semua gimana kita mau tinggal? Ya, ya, ya sulit. Ya. Tapi Allah jadikan datar. Ya. Ada gunung tetapi tidak semua gunung. Ya. Ya. Apa namanya? Datar ya. Sehingga kita bisa membuat rumah-rumah dengan rapi. Ya. Ya seperti perumahan-perumahan sekarang. Ya. Dan seterusnya. Kemudian ja'ala lakum fiha subula, dan dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu, yaitu jalan-jalan yang dapat kalian tempuh menuju tempat yang kalian inginkan, ya. Jadi ya Allah ya sudah memberikan fasilitas ya berupa daratan, ya, dan manusia sudah ya apa namanya? Ya memperbaiki, ya melanjutkan ya dari apa yang Allah ciptakan. Allah sudah siapkan bumi datar, ya kemudian sudah siapkan jalan-jalan, ya kemudian tinggal ya orang memperbaiki sehingga menjadilah jalan yang bisa dilewati dari kendaraan-kendaraan, ya motor, mobil, dan seterusnya ke tempat yang kalian inginkan, ya. Jadi bebas, kalian ingin pergi kemana silahkan, ya ada mobil, ada motor, ya bahkan pesawat, ya kita bisa kendarai. Kemudian la'allakum tahtadun, supaya kamu mendapat petunjuk dengan menempuh jalan itu kepada tujuan dan keperluan kalian. Ya ini nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian yang ayat yang ke-11, walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadarin fa ansyarna bihi baldatan maita kadzalika tukhrajun. Yang artinya, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Apa tafsirnya? Walladzi nazzala minas sama'i ma'an biqadar. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadarnya, yaitu menurut kebutuhannya dan sesuai dengan maslahat yang ada, agar tidak merusak tanaman dan pemukiman kalian dengan menenggelamkannya, dan tidak pula kurang dari yang dibutuhkan sehingga kalian butuh lebih banyak terhadapnya. Nah, ini nikmat yang sangat luar biasa ya, nikmat air, ya. Ya, dalam ayat lain dikatakan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, ya, dijadikan segala sesuatu ini dihidupkan dengan ya disebabkan karena air. Nah, ini nikmat yang sangat besar. Dan Allah menurunkan air dari langit itu sesuai dengan ya kadarnya, ukurannya. Ya coba kalau misalkan Allah turunkan air dengan hujan yang tidak pernah berhenti misalkan dalam sebulan, ya. Jangan sebulan, 3 hari saja sudah banyak yang banjir, apalagi kalau sampai sebulan, ya. Nah, ini ya apa namanya, Allah menurunkan ya sesuai dengan kadarnya. Ya adapun kalau misalkan ada yang banjir, ya itu merupakan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, supaya orang-orang yang ada di dalamnya itu kembali ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita lanjut, fa ansyarna bihi baldatan maita, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati, yaitu dengan air itu kami hidupkan tanah yang tandus yang tidak menumbuhkan tanaman, ya. Kita tahu ya bahwa di beberapa negara itu ya banyak yang negeri yang mati, artinya ya sangat sulit mendapatkan air. Tetapi karena nikmat Allah yang Allah berikan, ya Allah ya berikan air ya kepada negeri tersebut, ya seperti negeri Arab, ya kita tahu padang pasir yang sulit air, tetapi sekarang sudah banyak ya sudah banyak keluar dari air-air ya untuk digunakan oleh manusia. Kita lanjutkan, kadzalika tukhrajun, seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur, yaitu dibangkitkan dari kubur kalian dalam keadaan hidup, ya. Di sini Allah mengibaratkan bahwa kelak nanti manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana halnya air, ya didapatkan dari tanah, ya kemudian keluar dari tanah, ya. Ya, kemudian juga eh, apa namanya, air yang Allah turunkan dari langit kemudian
turun ke bumi sehingga menumbuhkan tanaman. Ya, sama halnya nanti manusia, ya. Kita akan dibangkitkan seperti halnya tanaman yang dulunya mati ketika disiram air maka akan bangkit dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini anak penjelasannya Ustadz pada kesempatan ini. Nanti tafsir Ibnu Katsir ya, ini di bawah bisa kalian baca ya untuk sebagai tambahan ilmu untuk kalian. Baik, Ustadz cukupkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ya, kembali Ustadz ingatkan kesimpulan-kesimpulan yang bisa disimpulkan dari penjelasan Ustadz silahkan disimpulkan dan dicatat dalam buku catatan kalian. Ya, ini saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.